Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan, amin. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Haleluya. Bahkan hari ini kita sangat bersukacita karena kita kedatangan tamu-tamu hamba Tuhan yang hebat. Saya undang untuk Bapak Ibu pendeta dari Alor dan Siantar boleh berdiri. Kita mau sambut dengan sukacita. Inilah hamba-hamba Tuhan yang dari Alor dan Siantar. Mereka sudah setia melayani Tuhan dan mereka sudah bekerja memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau siap memulai ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, amin. Haleluya. Kalau begitu saya jemput semuanya, kita sama-sama berdiri sebelum kita mulai. Kita mau buat iblis gemetar dengan seruan dan sorak-sorai kita. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, amin. Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Dia teramat baik, bahkan sungguh baik buat kehidupan kita. Dan Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita mau katakan bersama-sama dengan segenap hati dan jiwa kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu kami percaya Tuhan terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata. Bersama katakan Bapa, ku bersyukur Tuhan, benar Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya.
akan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Benar Tuhan, kami percaya. Aman, aman. Menopang, panggil namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi hidup kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan segenap hati ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. kasih Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka Tuhan pulihkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami umat-Mu. Haleluya, kami percaya dan kami mau jadikan kami saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tos satu dengan yang lainnya. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Amin, haleluya. Siap terima kuasa Allah, amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Bersama serukan kepada Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bangga di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, aman. Ya Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Kami siap terima kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, dengankan pujian bagi-Mu. Terima itu kudus-Mu sebagai bukti kasih-Mu. Nyatakan Kau besarkan hidup. Dengan percaya, mari katakan kepada Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan kemenangan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bangga di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, itu pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kuasa Allah, kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Engkau sediakan untuk kami bahwa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya mujizat Allah masih ada, masih nyata di setiap kami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu percaya, jika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kalah menghadapi iblis. Amin. Bersama dengan Tuhan, kita dimenangkan dan kita boleh mengalahkan segala kuasa iblis. Haleluya. Katakan dengan sungguh, kami tidak pernah ragu Tuhan akan kasih setia-Mu, akan kebaikan Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin.
kita mau tenangkan hati kita. Sebentar kita akan menerima firman-Nya, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami tetap percaya bahwa mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Bahwa kuasa-Mu akan selalu memperlengkapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saya jemput kita sekalian berdiri dalam hadirat-Mu. Benar Tuhan, kami percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, amin. Terlebih besar. Ya Tuhan, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau terlebih besar Tuhan dari apapun juga Tuhan. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Engkau besar, Engkau terlebih besar. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan. Tak terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Bahasanya Engkau Allah yang begitu luar biasa. Amin. Menyertai kami di berbagai tempat di mana saja kami berada. Ya, Kalau pada pagi hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, Ya, kami tahu itulah Tuhan yang mengerjakan semuanya bagi kami. Amin. Kami ada di dalam kesehatan, kekuatan, ada di dalam kemenangan. Itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu datanglah kami pada pagi hari ini, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Karena hanya nama-Mu sajalah yang kami mau agungkan, tinggikan dan muliakan dalam hidup kami. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kami percaya dan kami boleh mengalami mujizat di dalam hidup kami. Hanyalah nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Nama itulah yang kami mau percayai di dalam hidup kami. Oleh sebab itu hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar nama itu, kuasa dari nama itu, kerjanya dari nama itu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ya Tuhan, ya Allahku, hadirlah di tengah-tengah kami. Datangi setiap pribadi
yang membutuhkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan berbicara kepada kami. Amen. Hamba berbicara terbatas, tapi Tuhan yang mendatangi. Amen. Tuhan akan berbicara lebih lanjut, Tuhan. lebih indah, lebih mulia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, segala roh-roh yang bukan daripadamu, yang datang menghambat jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa sehati sepikir. Kami thanking semua itu hanya di dalam nama Yesus. Yesus sendiri yang berkenan hadir. Tuhan Yesus berbicara kepada kami melalui hambanya yang lemah ini Tuhan. Biarlah kekuatan Allah bekerja. Dan biarlah kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kami. Memberikan kami motivasi-motivasi yang indah. Sehingga ke depan kami tetap teguh berdiri. Tidak digoyahkan oleh apapun. Terima kasih banyak Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik bagi kita. Saya secara pribadi saya rasakan sungguh Allah itu luar biasa menyertai saya sehingga saya boleh tiba di sini. Sebenarnya saya tidak bisa hadir oleh karena satu dan lain hal, tapi kalau saya bisa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi semata-mata ini rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita tidak perpanjangkan kata, mari saya mengajak kita akan buka Alkitab kita dalam kebenaran yang saya siapkan untuk kita belajar bersama-sama di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 4 kita baca ayat 1 berakhir dengan ayat yang ke-6. Kolose pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kolose pasal 4, puji Tuhan. Saya akan bacakan buat kita dan mungkin jemaat akan membacakan di dalam Alkitab masing-masing. Hai Tuhan. Kolose pasal 3 yang maaf ya, Kolose pasal. Haleluya. Pasal 4 tadi. Ya saya minta Mama Min berdoa yang tentang pikiran. Itu pasal 4 ayat 1. Ya sudah. Saya Kolose. Dalam Alkitab saya sajalah. Saya sudah ada. Haleluya, puji Tuhan. Kolose pasal 3 salah. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sesuai dengan tema yang ada di belakang kita, teguh berdiri dan tetap bersaksi. Saudara sekalian, saat-saat ini iblis sedang menggoyahkan kita. Saya tidak tahu di kota tapi di desa sungguh luar biasa. Ada berita-berita, ada kata-kata, ada hal-hal tentu yang menggoyahkan kita. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak boleh goyah dengan apapun yang terjadi. Hari-hari terakhir ini dunia akan datang dengan cara liciknya untuk membujuk merayu supaya pikiran kita terarah ke sana. Pikiran kita terganggu sehingga kita tidak fokus dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Itulah saat ini cara-cara yang dipergunakan iblis untuk menghantui kita supaya kita bergeser dari Kristus.
Saudara sekalian yang dikasihi, Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada kita. Kita tidak boleh lari dari Dia. Karena kita sudah mati dalam Dia dan kita sudah bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Kita terus berada di dalam Dia. Apapun yang menghantui pikiran kita, kita tidak boleh lari dari Dia. Rasul Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Karena kita menerima berkat dari atas, kita menerima pertolongan dari atas. Di dunia pertolongan yang kita peroleh sia-sia. Pertolongan dari dunia hanya sementara, tapi pertolongan dari atas itu kekal adanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada kita. Pikirkan perkara yang di atas, jangan yang ada di bumi yang mengelabui mata kita, mengganggu pikiran kita, sehingga kita lari ke sana, lari ke sini, tidak ada arah dan tujuan kita. Rasul Paulus katakan, pikiran kita ini perlu kita jaga. Karena pikiran inilah yang bisa menyesatkan kita. Pikiran inilah yang bisa membawa kita kepada jalan yang salah. Pikiran kita inilah yang bisa membuat kita bisa tersesat dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyampaikan pesan ini, pikirkan perkara di atas. Perkara di atas itu apa yang kita pikirkan? Yesus sekarang ada di atas, Yesus bukan di bumi. Banyak orang bilang gini, dia tidak bangkit, ada orang lain yang bangkit. Dia bukan Tritunggal, kita bukan percaya Allah Tritunggal, tapi kita percaya, kita jemaat Gereja Betel Indonesia, kita percaya Allah Tritunggal. Karena Yesus benar-benar datang ke dalam dunia. Dia memberikan hidupnya untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Kita bisa ada hari ini. Kita bisa hidup hari ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa ada di dalam kesehatan, kekuatan. Itu semua karena Tuhan. Karena itu apapun yang disampaikan, jangan kita, aduh ini betul kok tidak. Saya punya anak Ripka. Saya kasih tahu hari terakhir saya mau jalan, saya kasih tahu, Rika, kembali kepada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang kita perlu kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasih, kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Dia datang untuk menolong, dan apa yang ditugaskan itu yang kita jalan. Kita datang, kita ditempatkan, kita dijadikan orang percaya, anak Tuhan. Kita punya tugas ada berpikir seperti Kristus. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu tugas kita. Bukan kedudukan. Amin. Amin. Kita punya kedudukan itu Tuhan sedang siapkan di sorga. Kita punya kursi itu Tuhan sedang siapkan di sorga. Jangan cari di bumi. Di bumi ini sebentar dunia hancur, dia hancur. Tetapi yang Yesus sediakan kekal adanya. Amin. Oleh sebab itu kita tidak boleh digoyahkan. Saya kasih tahu anak saya, gue sekolah di seminari Betel. Sedikit-sedikit kita peroleh dari sana, itulah yang mendukung kita dalam pelayanan. Orang lain sekolah tinggi lebih banyak, kita cuma SP. Tetapi apa yang kita dapat itu, kita lebih belajar lagi di dalam firman Tuhan. Kita akan diperkayakan oleh Tuhan. Jadi jangan kita ikut orang. Ikut Tuhan. Dan ikut apa yang tertulis dalam firman-Nya. Dia katakan, ya mama, jangan kamu lupa seminari Betel yang membentuk kamu. Walaupun berbagai kesulitan kamu temukan di sana. Dan itu merupakan pelajaran buat kamu untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih teguh lagi. Saudara, saya tahun 84. Kemarin orang yang kerja di seminari. Ya, yang supirnya Pak Ho. Dia datang, dia peluk saya. Dia bilang, engkau tiap tahun hadir ya. Tiap sinode engkau tidak pernah. Saya bilang, itu adalah komitmen kita. Janji kita kepada kita setia sampai mati. Supaya Allah akan menyatakan kemuliaan bagi kita. Saya di gunung. Tapi saya tidak pernah takut siapapun. Saudara-saudara, kesulitan saya hanya berlari kepada Tuhan. Tuhan menjawab, itulah Allah. Walaupun kita tidak lihat orang datang secara nyata di hadapan kita memberikan berkat. Tetapi pada hari setelah kita berdoa, orang datang. Bawa sayur kosong. Bawa apa saja yang dia ada. Mungkin telur 1. Itulah berkat hari itu.
Saudara sekalian, itulah yang akan meneguhkan kita. Jangan kita percaya, oh saya punya yang benar. Yang benar hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Dialah kebenaran. Dia yang datang membenarkan kita dengan dirinya yang mahal itu. Perlu kita mempertahankan dia dalam hidup kita. Kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun yang mengatakan kamu kesini supaya kamu dapat. Gereja di sini saya yang paling yang benar Tuhan. Kita hanya meneruskan kebenaran ini. Amin. Kebenaran tidak ada siapapun. Satu kali kita berjumpa dengan dia, barulah kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita jalankan kebenaran. Dan kebenaran itu akan dianugerahkan oleh Tuhan pada saat kita berjumpa dengan dia. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya pesankan anak saya. Ingat baca Alkitab. Jangan baca yang lain-lain. Engkau baca yang lain, engkau tidak akan menemukan dia. Tapi engkau baca firman Tuhan. Engkau menemukan siapa dia yang menolong Anda dan saya. Oleh sebab itu, berpikir yang baik. Jangan berpikir yang lain-lain. Pikir kedudukan, pikir semua-semua. Tapi kita pikir bahwa Yesus datang dan menyelamatkan saya. Walaupun dia hadir di Palestina, tetapi kuasanya bekerja menjangkau saya. Menjangkau kita semua. Karena itu kita tetap pegang teguh. Kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Biarlah tema ini menguatkan kita. Meneguhkan kita setiap pribadi. Dan kita katakan Tuhan, Engkau terus pegang tanganku berjalan. Sehingga aku tidak akan diampas oleh apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita harus berpikir seperti Kristus. Kristus tidak bisa digoyahkan. Amin. Amin. Walaupun banyak ejekan, olokan, fitnah datang, dia tetap teguh. Dia mungkin lari ke samping. Setelah itu dia tetap jalankan. Dia tidak pernah sembunyi-sembunyi baru memberitakan firman Tuhan. Tidak ada. Kalau dia bukan manusia, dia mungkin lari satu kali, dia tidak akan muncul lagi. Tetapi Yesus itu Allah. Dia telah hadir di bumi ini menghidupkan Anda dan saya. Dia tidak lari sedikit pun. Dia tidak goyah sedikit pun menghadapi tantangan yang datang. Dia selesaikan semua itu di puncak Bukit Golgota. Itulah yang kita ingat betul dalam hidup kita. Kita tidak boleh ingat yang lain-lain. Hari-hari belakangan ini, saya katakan kita ini sementara jalankan kesucian. Tuhan ajarkan kesucian kepada kita. Bahwa jangan kamu bikin ini, bikin itu. Karena itu akan membahayakan kamu. Karena itu kita kembali kepada firman. Kita akan mantap menerimanya. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan meneguhkan itu di dalam hati kita. Tidak akan pernah terhapus apa yang ada tertulis di dalam hati kita. Yang Yesus berikan, yang Yesus ajarkan. Roh Kudus akan terus tanamkan itu di hati kita. Dan tidak akan mudah terhapus. Dan terus akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Itu yang kita perlu ingat. Betul dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berpikir macam-macam. Gereja di sana itu begitu-begitu. Kita punya apa yang ada berpada dengan apa yang ada. Kita tidak boleh kejar itu dan dengar oleh pikiran mulai menyusahkan kita. Mengacaukan jalan pikiran kita. Tetapi kita tetap fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tertulis dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan berjanji mulai dari situ. Dan terang-terang Nabi Yesaya menuliskan. Dan apa yang Yesus alami, apa yang tertulis dalam Yesaya digenapi oleh Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang terus meneguhkan kita. Sehingga kita tidak lari kiri kanan. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah Rasul Paulus sampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan di Kolose. Kamu hati-hati, jaga pikiran, jaga hati, jaga mata, jaga seluruh hidupnya. Sehingga orang tidak mudah menghanyutkan kamu. Saudara sekalian yang dikasih, pesan ini saya sampaikan kepada anak saya. Rika, ingat betul, engkau sudah ada di sana. Kebenaran apapun, kebenaran hanya Tuhan. Amin. Biarlah ini yang menjadi komitmen kita. Dia terus pertahankan dalam kehidupan bagaimana kerjanya Tuhan. Dia tidak pernah lari dari tantangan. Dia tidak pernah lari dari kesulitan. Olokan fitnah datang, dia tetap teguh. Hati, muka ini tidak pernah berubah. Dengan tegar dihadapi. Karena dia tahu dia berhadapan dengan Anda dan saya. Yang begitu banyak. Kemarin orang-orang yang bergabung dengan kita. Ginilah kamu.
Inilah gereja Betel Indonesia banyak begini. Tapi kamu dilayani secara penuh. Saya bilang itulah Allah yang kita sembah. Yang menyediakan semuanya untuk kita. Karena itu pada saat siang hari ini kebenaran meneguhkan kita. Kita tidak boleh lari dari sebab. Keadaan kita satu saat Tuhan akan ubah kita. Amin. Biar kita pakai pakaian yang rusak-rusak. Tapi kita yakin Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Itu yang menjadi pandangan kita ke sana. Karena itu Rasul berlari. Jangan ke kiri dan ke kanan. Tuhan juga berpesan kepada Yosua, jangan sampai engkau melihat ke kiri ke kanan. Walaupun 80 tahun dia menjadi pelayan Musa. Dia sudah tahu betul, tapi dia tahu. Allah tahu bahwa Yosua manusia. Karena itu dia sampaikan pesan ini. Saya percaya mungkin firman ini sudah disampaikan berulang-ulang oleh Gembala Sidang. Tapi hari ini saya sampaikan. Saya minta supaya kita mau perhatikan. Kita jaga diri kita. Orang lain tidak bisa jaga kita. Orang lain tidak bisa kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Meluruskan jalan kita. Meluruskan pandangan kita. Melainkan kita sendiri dengan firman Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran yang kita dapat saya sampaikan. Mari kita terus perhatikan langkah kita. Perjalanan kehidupan kita. Kita terus baca dan mewaspadai perjalanan. Saya percaya Allah akan mendukung kita penuh. Amin. Kekuatan kita adalah Tuhan. Bukan siapa-siapa. Suami yang mengerti tapi dia tidak tahu apa penderitaan kita. Suami yang tidur sama-sama dia tidak mengerti kesusahan kita. Tapi Yesus tahu. Apabila kita datang padanya. Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari malam. Mari kita akan naikkan pujian yang mengatakan. Saat ku tak melihat jalannya. Kita naikkan pujian ini. Mungkin hari-hari ini. Kadang-kadang jalannya tertutup. Jalannya agak belok. Tetapi saya percaya. Yesus salah satu-satunya jalan kebenaran. Apabila kita lalui. Dia akan bawa kita sampai kepada tujuan. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi dari awal katakan haleluya. Ya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Banyak hal yang kami tidak mengerti tentang hidup kami, Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kami pungkiri tentang kemustahilan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh hari ini melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mohon sempurnakanlah pikiran perasaan kami, agar kami tetap dalam perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itulah yang akan memampukan kami untuk tetap teguh, tegar, dan berdiri menjadi saksi Tuhan di bumi ini. Bapa di surga,
Kami terima kebenaran firman-Mu yang walaupun singkat namun jelas. Bahwa Engkau ingin supaya kami berjalan dengan pikiran-Mu, dengan perasaan-Mu. Dan memiliki mata-Mu yang mampu melihat apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Berkatilah hamba-Mu bahwa Ibu Pendeta Anika Lema yang saat ini bertugas di Wansina, sebuah dataran tinggi yang ada di Pulau Alor. Berikan kekuatan bahkan rekan-rekan kami yang bersama-sama dengan dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya nggak ngerti nih, Ibu Ani biasanya kalau khotbah 1,5 jam. Sekarang kok cuma itu, maksudnya apa? Curang dia. Kalau saya ke sana itu khotbah itu minimal tuh 1,5 jam baru boleh berhenti. Ya, kalau di daerah begitu ya rata-rata tuh. Khotbah sebentar, tapi ternyata ada sesuatu ya yang diinginkan oleh Ibu Ani. Saya undang rekan-rekan gembala dan wakil gembala yang hadir di sinode dari Alor dan dari Pematang Siantar. Haleluya. Yuk saya undang ke depan supaya jemaat bisa lihat ini pahlawan-pahlawan ujung tombak Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan. Ayo. Maju ke depan sini supaya jemaat sebentar kita mau berdoa bagi kita sekalian. Ibu di tengah-tengah. Karena ibu kurang hitam maksud saya. Yo, sini semua sini. Sini. Sebelah sini supaya kelihatan semua toh. Ayo sini. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui mereka adalah orang-orang yang ada di ujung tombak dalam pelayanan mereka sebagai gembala-gembala. Termasuk ibu kita dari Pematang Siantar. Mereka lah yang akan menentukan masa depan gereja Bethel Indonesia yang akan datang. Ya. Khususnya yang dari Alor, mereka ini bukan orang-orang yang hidup enak, mapan enggak. Ya, mereka penuh dengan perjuangan. Dengan musim yang kadang-kadang ekstrim. Dengan alam yang kadang-kadang ekstrim, ya, tapi mereka bertahan. Mereka ini orang-orang hebat yang perlu kita doakan agar pada saat mereka pulang nanti mereka tetap bertahan. Dan satu hal yang menjadi tugas kita berdoa supaya mereka terus berjuang memenangkan banyak jiwa yang tidak mungkin kita ada di sana. Gak usah melayani di sana Bapak Ibu, saudara datang ke sana kuat 1 minggu hebat. Begitu toh kawan-kawan. Saya mau tanya, Wansina sudah ada warung belum? Belum ada warung? Ibu Heni kalau buka warung di Wansina. Karena sampai hari ini di sana tidak ada warung. Ya. Di sana tidak ada warung. Kemudian kalau mau beli garam mereka mesti jalan 3 jam ke bawah toh. Itu cari garam 3 jam. Kalau di Pematang Siantar itu mie ayam banyak. Makanya kita lihat hamba Tuhan di Pematang Siantar, dia paling putih dan paling gemuk, paling sehat. Haleluya, puji Tuhan. Nah kawan-kawan kita ini masih berjuang, luar biasa. Ada yang dulu pernah datang, ibu ini dari Pido ya, dan sekarang dia menggantikan. Ya, Pido itu punya sistem alam yang ekstrim juga di sana. Yang jelas mereka adalah orang-orang biasa. Kalau boleh saya minta, boleh nyanyi Kak? Dari Alor, ibu ikut-ikut aja pura-pura ngerti. Gitu toh. Yang apa Injil. Ya, begitu ya. Ya pokoknya nyanyi saja nanti musik ikut. Ya. Tahu kan Injil itu toh? Saya enggak tahu tapi saya ya, saya hitung 2, 3 ya. 2, 3.
Yuk, jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita berdoa buat mereka. Di kota atau di desa, ketika seseorang berjuang untuk Injil, pasti banyak masalah yang harus dihadapi. Angkat tanganmu, arahkan kepada mereka. Iya Yesus. Bapa di surga, kami tidak punya emas, Ya Tuhan. kami tidak punya perak Benar, untuk mendukung mereka dalam pelayanan mereka. Namun kami punya iman, Amin. kami punya kasih, Amin. kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Benar Tuhan. Melalui doa kami Tuhan, kami mendukung mereka. Iya Yesus. Mungkin tidak ada perubahan pada saat mereka pulang. Banyak masalah yang harus mereka hadapi. Namun kami tahu ya Tuhan, Engkau berpihak atas mereka. Amin. Engkau membela setiap perkara mereka. Amin. Karena mereka lah orang-orang yang telah Engkau pilih dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa lewat penginjilan yang mereka lakukan. Haleluya. Teguhkanlah kalau mereka sedang goyang karena masalah-masalah yang ada. Engkau berikan sukacita kepada mereka, damai sejahtera kepada mereka. Satu hal yang kami mohon Tuhan, curahkanlah pengurapan atas mereka sekalian. Sehingga dengan kuasa mereka boleh melayani Tuhan. Ada kesembuhan melalui pelayanan mereka. Ada mujizat melalui pelayanan mereka Tuhan. Ada perkara-perkara besar yang membimbing hidup mereka. Sehingga mereka pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dan mereka akan memberikan warna kemenangan dalam pelayanan mereka. Amin. Tuhan, hikmat-Mu atas mereka. Ya, Yesus. Sehingga pada saat mereka membimbing, mengembalakan jemaat-jemaat, mereka tetap ya Tuhan memiliki wibawa ilahi. Amin. Perkataan mereka menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa. Tuhan, perlindungan-Mu atas kesehatan mereka. Perlindungan-Mu atas keluarga-keluarga mereka. Perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap apa yang mereka lakukan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan mencukupkan segala hal yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Hari yang luar biasa. Karena Engkau hadirkan malaikat-malaikat nyata dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hentarlah mereka kalau tidak berapa lama lagi mereka harus tinggalkan Jakarta kembali ke ladang pelayanan mereka. Kuasa-Mu menyertai mereka. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jemaat, saya serahkan kepada. Kami atas nama Gembala dan Jemaat GBI Romangun mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anika Lema yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan selalu menyertai setiap pelayanan Ibu dan Tuhan memberkati lebih dahsyat lagi. Ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Pukul 3 sore ada ibadah Abi dalam rangka merayakan HUT RI. Disertai dengan lomba-lomba. Jadi pada para orang tua sangat diharapkan untuk mengingatkan anak-anaknya dan mengantarnya ke tempat ini. Kemudian yang berikutnya kita akan memberikan ucapan selamat kepada Ibu Gembala kita yaitu Ibu Pendeta Ermi Prayitno dan Bapak Pendeta Tony Tanuwijaya. Di mana pada hari Bapak Pendeta Tony Tanuwijaya cabang Grand Mall ya, gembala sidang di sana. Di mana pada hari Jumat kemarin mereka berdua sudah dilantik menjadi pendeta penuh oleh sidang Sinode GBI. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu Pendeta Ermi juga Bapak Tony Tanuwijaya di cabang Grand Mall. Nah kemudian untuk yang berikutnya pada hari Sabtu tanggal 2 September ada ibadah wanita di tempat ini pukul 11 siang. Jadi para wanita sangat diharapkan untuk dapat menghadirinya. Yang terakhir
Kepada Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, boleh memasukkannya di kotak persembahan di belakang atau mentransfernya ke rekening gereja. Mari saya jemput kita semua sama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang ya Tuhanku. Sekarang ya Tuhanku, ku serahkan hidupku dalam pimpinanmu, dalam kehendakmu. Di setiap jalanku dan setiap langkahku, sekarang curahkanlah semua berkat-Mu. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita lanjutkan kehidupan kita Ya Tuhan. dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah. Lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.